Dan inilah dua penyihir wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Justif System Channel. Kali ini kami akan menyuguhkan film bergenre horor. Langsung saja tanpa basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Begitu. Masuk ke chapter 1, The Bogey Woman. Kita diajak pada adegan di mana ada seorang wanita muda yang dianggap mengalami ODGJ. Saat ini wanita tersebut sedang berkomunikasi dengan salah satu psikolog. Wanita ini bernama Sarah. Ia terlihat begitu tertekan dan menjawab pertanyaan dengan penuh ketakutan. Dan flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Pada awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih, entah suami istri atau bukan, tapi mereka sudah tinggal satu atap. Pasangan ini bernama Sarah dan Simon, tidak pakai etok. Sarah dan Simon sedang memesan makanan di sebuah restoran. Namun, Sarah merasakan keganjilan saat ia melihat ke arah sudut lain restoran. Di arah lain ada nenek tua yang sedari tadi memandangi Sarah dengan tatapan mata jahatnya. Nenek tua itu pergi, kini secara langsung melihat ke arah Sarah melalui jendela restoran. Kemudian nenek itu meniup lilin. Setelah kejadian itu, Sarah mulai merasa mengalami halusinasi, seolah-olah ada satu wujud yang mengawasi dan mengganggunya. Sarah mengira itu Simon. Tiba-tiba tak lama Simon pun menghampiri Sarah yang duduk lemas dengan wajah lusuh. Pagi pun tiba. Simon dan Sarah pergi menuju ke desa untuk menjumpai temannya Dustin, tidak pakai Tiffany, dan istrinya Melissa. Dalam perjalanan tersebut, Sarah menceritakan kejadian sebelumnya saat seorang nenek tua menatapnya penuh dengan kejahatan. Simon hanya menjawab, "Wajar kau mengalami mual dan halusinasi karena kamu sedang hamil." Tapi demi menyenangkan hati Sarah, Simon pun kembali berkata jika ia akan mendatangi restoran dan menanyakan alamat si nenek untuk membunuhnya dan melindungi Sarah. Do whatever it takes to protect you. Di tengah perjalanan, Sarah yang mual meminta Simon untuk memberhentikan mobil. Sarah berlari menuju WC umum yang gak pakai bayar. Di toilet umum itu, Sarah lagi-lagi merasakan kehadiran entitas makhluk gaib. Sarah dikejutkan dengan pintu toilet yang terbuka sendiri. Dia menuju ke toilet tersebut dan melihat ke dalamnya. Apesnya, Sarah malah melihat seonggok tai yang nongol. Sarah berlari keluar dan dia pun muntah. Di ujung jalan, Sarah seolah melihat si nenek tua mengawasi dirinya. Kemudian ia dikagetkan Simon dan mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kediaman Dustin, malam itu Sarah dan Simon juga kembali berbincang membahas apa yang telah terjadi. Di sini kita mengetahui jika Melissa, istri Dustin, merupakan seorang okultisme. Kita dapat menebaknya dari ornamen-ornamen yang ada di rumah mereka. Okultisme adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Bisa dibilang juga paranormal gitu ya. Kemudian Simon pun mengatakan kepada Melissa dan Dustin jika ada wanita tua yang menguntit dan menakuti Sarah dan mengancamnya. Karena Simon yang seorang skeptis, ia tidak begitu mengambil pusing ucapan Sarah. Hingga Melissa menebak jika Sarah merasa terancam. Selanjutnya, Melissa yang percaya ucapan Sarah
mulai mengajak Sarah serta Simon untuk bermain papan Ouija, semacam jelangkung lah kalau di kita mah, yang sudah dibeli Dustin di aplikasi Shopee. Simon pun menyetujuinya. Mereka mematikan seluruh lampu rumah dan mereka menyalakan 4 lilin. Melissa memulai permainan dan mengucapkan mantra. Jelangkung jelangse. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Namun tidak ada reaksi apapun. Melissa lalu meminta Sarah untuk mengatakan sesuatu. Dengan ragu, Sarah pun mengatakannya. What do you want? Tak lama, Dustin bersandiwara. Ia menggetarkan tangannya di atas papan Ouija dan berpura-pura seakan arwah jahat datang. Namun rupanya itu hanyalah sebuah prank dari Dustin. Tapi tanpa disadari, ada sosok makhluk gaib di belakang Sarah. Mereka berempat menyudahi permainannya. Dustin dan Melissa beranggapan jika papan Ouija yang dibeli hanyalah omong kosong. Sarah sedikit lega akan ucapan dari Melissa. Kemudian Sarah memutuskan untuk tidur. Sarah yang sudah berada di lantai atas, tiba-tiba ia mendengarkan mantra-mantra gaib. Kemudian Sarah dikuasai oleh sesosok makhluk. Kembali ke Melissa, dia sedang membereskan rumahnya yang berantakan. Melissa dikejutkan dengan lilin Sarah yang terbakar habis tak tersisa. Lalu Melissa menghampiri Dustin yang ketiduran di luar rumah dan mengatakan keanehan ini. Melissa panik. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan dan lebih kuat dari yang ia bayangkan. I don't know, it could been more powerful. Simon yang menuju ke lantai atas lalu kembali turun karena ia khawatir akan hal yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Simon mengejutkan Melissa, kemudian ia meminta bantuan pada Melissa dan Dustin. Simon, Melissa, Dustin mendatangi Sarah yang berada di ujung lorong. Sarah hanya diam berdiri tanpa gerakan dan sepatah kata pun yang terucap. Dustin mengecek ke dalam kamar dan dia yakin jika Sarah belumlah masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba, ya, Sarah melakukan gerakan aneh dengan mengkeretak lehernya sendiri. Sarah pun sudah berada di ranjangnya. Sarah pun mulai diinterogasi Simon. Simon bertanya-tanya, "Sarah, kamu kok tidur sambil berjalan? Mimpi buruk ya?" Apaan sih, anjir? Simon memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan ini esok hari. We'll talk about this tomorrow. Adegan berpindah. Kini Sarah dan Simon sudah berada di kasur. Namun Simon merasa ada yang aneh. Sarah melantur. Dia berkata jika ia dapat merasakan bayi yang menendang perutnya. Simon heran dengan ucapan Sarah. Simon menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya di wastafel. Di saat yang bersamaan, Sarah masuk ke dalam kamar mandi, lalu menampakkan wajahnya yang menua karena dirasuki roh dari nenek penyihir itu. Simon mendorong Sarah keluar, lalu menutup pintu dengan keras hingga membuat salah satu jari Sarah coplok. Di saat itu juga, Simon membuka gorden yang menutupi bathtub. Betapa terkejutnya Simon. Ia melihat janin dipenuhi darah pada bathtub. Malapetaka malam itu terjadi. Simon merasakan delusi. Ia menyalakan korek api. Kini Simon berada di tempat yang sangat gelap dan seram. Simon sangat ketakutan. Di satu lorong, Simon melihat Melissa yang sudah bertelanjang dada. Simon menghampiri Melissa. Dia dikagetkan Dustin. Melissa berkata,
Kami hamil, Simon. Tiba-tiba Dustin merobek perut Melissa dan menarik sesuatu. Entah bayi atau janin, entahlah. Simon tertekan dengan teror tersebut. Kemudian ia melihat Sarah yang sedang tertidur berada di tengah-tengah lilin yang mengelilinginya. Sarah tertawa menyeramkan. Simon ketakutan dibanjiri keringat. Lalu Simon melirik ke arah lain. Simon melihat nenek tua yang ia jumpai di restoran malam itu bersama Sarah sedang mengkonsumsi bayi atau janin, entahlah. Simon berteriak histeris. Sins pindah kembali ke kamar mandi. Simon mengalami kejang-kejang. Ia kehabisan nafas. Naas Simon pun tewas. Tersiar kabar di sebuah radio, tragedi yang menimpa mereka berempat. Dengan santuy, si nenek tua itu duduk sambil memakan oseng-oseng bayi. Rupanya, nenek tua itu merupakan penyihir yang bersekutu dengan syaiton dari kalangan jin. Si nenek ini sudah kehabisan waktunya. Kini saatnya ia mewariskan ilmu sihir kepada cucunya, Masha. Pada chapter ini kita diperlihatkan dengan cucu dari si nenek sihir. Ia bernama Masha. Ini Rarainyo. Masha rupanya seorang gadis muda, namun perilakunya tak seperti gadis umumnya. Ia gemar bergonta-ganti pasangan. Saat melakukan perbuatan tak senonoh itu, wajah Masha berubah menua. Ia seperti mencekik leher si pria. Lalu si pria membogem wajah Masha. Tak lama, Masha berteriak meminta tolong pada temannya Rachel. Ini wajahnya. Sebagai teman yang baik, Rachel membersihkan luka Masha. Di tengah perbincangan mereka, Masha mengatakan hal yang tak pantas. Ia ingin memiliki kekasih yang baik seperti Charlie, tunangan Rachel. Di sini Masha menceritakan neneknya. Neneknya merupakan wanita yang open-minded soal seksualitas. Masha pun berkata jika neneknya masih awet muda. Ini didapat karena neneknya sering nyemil darah orok. Rachel hanya mengiyakan saja tanpa menanggapi serius Masha. Malam itu Bunda Rachel menghubunginya. Rachel curhat pada Mamah Mary. Ini keriputnya. Rachel berkata jika Masha teman satu kosannya sedikit aneh. Mamah Mary dan Rachel sepakat untuk bertemu pada malam Natal. Tiba-tiba listrik padam. Rachel menutup panggilan dengan mamahnya. Kemudian ia mencari meteran listrik, namun dikagetkan Masha yang ujug-ujug nongol. Di tengah kegelapan itu, Rachel dan Masha kembali ngegosip. Di sini Rachel menceritakan ia pernah menjalani toxic relationship dengan seorang pria. Nah, hubungan yang tak sehat, Rachel memutuskan pertunangan dengan si laki-laki itu. Masha mengatakan pada Rachel jika nenek yang ia ceritakan saat ini sedang sekarat dan ranjangnya dipenuhi kecoa. Si Masha terlihat bahagia karena ia akan mewarisi seluruh kekuatan neneknya yang seorang penyihir. Sepintas Masha memberikan memori gambaran peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Esokan harinya, Masha mendatangi kantor tempat bekerja Rachel. Namun Masha hanya bertemu dengan teman kantor Rachel. Si Polontong ini lama-lama ngelunjak.
Dia dengan seenak udelnya malah menceritakan kisah Rahel yang seolah-olah ini tuh kisah ia sendiri. Rahel yang pulang ke kosan kemudian menegur Masya. Ngapain kamu tuh cerita-cerita ke babaturan orang soal kisah cinta lama orang, Karena si Masya ini polontong, dia malah bilang kalau Rahel sedang stres dan tak stabil. Rahel yang murka mengusir Masya dengan mengatakan, "Pergilah kau dari kosanku." Di suatu malam, Masya masuk ke sebuah tempat party. Tak disengaja, ia bertemu Dustin dan Melissa. Rupanya kejadian naas malam itu bukan hanya sebatas delusi Simon, tapi dialami secara nyata oleh mereka berempat. Dapat dilihat dari robekan pada perut Melissa yang dilakukan Dustin pada malam itu. Semenjak peristiwa tersebut, Dustin menjadi seorang yang pemurung. Kemudian Dustin meminta izin ke toilet. Di belakang, Dustin berpapasan dengan Masya. Masya bertingkah aneh. Dia memaki-maki orang yang sedang menggunakan toilet. You're not getting fucked tonight. Terjadi cekcok antara Masya dengan wanita itu. Masya merapal mantra-mantra yang membuat si wanita itu tersugesti. Dustin yang ada di sana mendengarnya. Dia mendorong Masya dan memaksanya untuk mengakui dari mana Masya mengetahui mantra itu. Keributan pun terjadi. Masya bersandiwara hingga ia membuat si pemilik pesta mengusir Dustin dan Melissa. Dustin mengatakan pada Melissa, ia yakin jika si Masya merapal mantra yang sama dengan Sarah pada tragedi malam itu. Sialnya, Melissa mengalami kecelakaan. Dia pun tewas. Keesokan pagi, Rahel menerima WhatsApp jika Melissa temannya meninggal dunia karena kecelakaan. Masya berpura-pura simpati padanya. Rahel mengemas barang-barang, bersiap ke rumah menyambut Natal. Tanpa disadari, Masya memantra-mantrai Rahel. Pagi pun berganti malam. Masya mendatangi rumah Mamah Mary, Bunda Rahel. Si Mama heran, kok bisa sih kamu datang ke sini? Rahel kok belum sampai ya? Masya si badegul ini pura-pura tidak tahu. Mamah Mary mengizinkan Masya masuk ke rumah. Mama bertanya lagi pada Masya, kenapa anakku tak kunjung datang? Sekonyong-konyong Masya menjawab, jika si Rahel mungkin lagi mantap-mantap. Mamah Mary pamit ke belakang. Dia mencium aroma keanehan. Di dapur, Mamah Mary mencoba menghubungi Rahel. Namun teleponnya tidak aktif. Karena curiga, Mamah Mary mengambil pisau dapur. Mamah Mary kembali bertanya pada Masya, di mana anakku Rahel? Masya malah polontong. Dia menyuruh Mamah Mary membuka isi kado pemberiannya. Betapa terheran-herannya Mamah Mary melihat isi kado yang ternyata cuma seekor kelinci. Saya kira potongan kepala atau tubuh lainnya ya. Mamah Mary menodongkan pisau pada Masya. Masya berkata jika Rahel ada di bawah meja dan sudah meninggoy. Mamah Mary mengecek kolong meja. Luar biasa kagetnya, si Mamah menemukan Rahel yang sudah terbujur kaku. Ini, Masya meneror si Mamah. Mama masuk ke gudang yang gelap. Luar pintu, Masya tertawa. Lalu Masya menunjukkan kemampuannya. Ia seperti mensugesti si Mamah. Masya melakukan gerakan menikam-nikam ke dada. Mama pun mengikuti gerakan Masya. Ia pun tewas dengan cara menikam dirinya sendiri. Beberapa waktu, Charlie pun datang. Alih-alih menemui Rahel, Charlie malah terkena hipnotis Masya.
Ini Masya berkata jika ia cemburu pada Rahel yang selalu mendapat perlakuan istimewa. Charlie yang terkena hipnotis, tubuhnya kaku. Charlie sudah berada di atas ranjang. Dengan kemampuan telekinesis Masya, ia melayangkan tubuh Charlie dan merobek-robek celana Charlie hingga otongnya hampir nampak. Waktu yang tepat, Dustin datang ke rumah Rahel. Dengan One Punch Man-nya, Dustin melukai hidung Masya hingga terluka parah. Masya yang tengah kesakitan, lalu Dustin menuangkan pertalite ke tubuh Masya dan membakar hidup-hidup dirinya. Entah mengapa, Masya sudah berada di kediaman neneknya. Wajahnya mengalami luka bakar. Ia meminta pertolongan. Masya dikelilingi sekelompok wanita parubaya, penyembah iblis seperti dirinya. Salah satu wanita itu melakukan pemanggilan ruh. Rupanya mereka menyambut kedatangan sang ratu baru. Film pun bersambung.